Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT dan kita semuanya yang sempat hadir dalam kesempatan kali ini. Saya minta mic-nya tadi yang mana? Kita membahas masih seputar bacaan-bacaan sholawat. Kok banyak dan lama sekali dibahas? Jawabannya iya, enggak apa-apa. Kitab ini kepingin memberi penjelasan kepada yang mengikuti pendapatnya kitab ini, kepada kita semuanya, mengenai bagaimana beragama itu secara akidah dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan dalil. Makanya dua pertemuan yang lalu saya sudah menyebutkan bahwa ada kewajiban umat Islam itu mengenai 4 hal. Bahasa kitabnya, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah saudaraku umat Islam, kita wajib mengerti tentang 4 hal. Pertama adalah al-ilmu. Orang itu pakai ilmu. Ilmu tentang apa? Di kitab itu dijelaskan ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Saya ulangi, kewajiban kita itu yang pertama adalah al-ilmu, berilmu. Ilmu tentang apa? 1, ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Yang kedua, ma'rifatu nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerti tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam, mengerti agama Islam. Tetapi mengerti itu semuanya bil adillah, pakai dalil. Ya karena agama semuanya harus pakai bil adillah, pakai dalil itu. Maka penjelasan yang kaitannya dengan akidah mulai awal sampai hari ini itu semuanya bil adillah, pakai dalil. Mengapa kok ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyihi dan ma'rifatu dinil Islam bil adillah? Kok mengerti tentang Allah, mengerti tentang agama, mengerti tentang Nabi pakai dalil? Karena 3 poin itulah yang akan ditanyakan dalam iman kita oleh malaikat ketika orang itu meninggal. Siapa Tuhanmu? Pakai bahasa Indonesia. Siapa nabimu dan apa agamamu? Kalau sudah pakai ilmu, maka yang kedua ats-tsaniyah wal amalu bihi, wajib mengamalkannya. Ats-tsalitsah, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, wajib untuk mendakwahkan yang sudah diketahui itu tadi. Kemudian yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, sabar kalau dalam menjalankan agama itu disakiti orang.
Apakah zaman Nabi dan para sahabat dalam menjalankan agama itu disakiti orang? Jawabannya iya. Apakah sampai pada nanti akhir kehidupan? Pasti. Maka dalam kitab ini juga pernah dibahas a'da'ut tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Orang yang belajar tauhid seperti kita semuanya itu tidak cari musuh, tapi kata Al-Quran dimusuhi. Sekarang saya lanjutkan. Oh Pak Ustadz, kalau begitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengerti agama Islam pakai dalil. Iya. Lah orang membaca sholawat itu juga harus pakai apa? Dalil. Karena Nabi mengajarkan dan Allah memerintahkan. Saya ulangi, Allah memerintahkan dulu, kemudian Nabi mengajarkan. Maka yang kita pelajari itu juga harus yang menurut diajarkan oleh Nabi. Kita semuanya tidak pernah ketemu Nabi, ya. Tapi kalau hubungan kita dengan Nabi sekarang itu di samping mengikuti yang sunnah itu, mendoakan Nabi dengan cara membaca sholawat Nabi. Gimana lafalnya? Sudah dibahas. Saya tidak mengulangi lagi. Tapi ini, sekarang ini, mudah-mudahan tidak salah paham, yang dibahas adalah menurut pandangan penulis kitab Tauhid itu, apa yang dibahas? Yaitu as-sholatun nariyah, sholawat nariyah. Mungkin di antara kita sudah ada yang hafal. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tankhalu bihil uqadu. Wes, teruskan sendiri nanti. Ya mau ndak apal gimana wong alumni saya ini. Orang mempelajari begini itu Bu, mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham, tidak bermaksud mengolok-olok orang lain, ndak. Yang mau ngaji itu diberitahu. Ya. Di luar sana mungkin orang ada yang sependapat, ada yang tidak, itu tidak masalah. Tapi mohon izin karena saya diberi kesempatan mengajar tauhid, saya terangkan menurut isinya kitab ini. As-salatun nariyah ma'rufatun inda katsiri minan nas. Namanya salat nariyah itu sudah sangat terpopuler, sangat terkenal di banyak masyarakat, seringkali disebutkan. Bahkan banyak orang berdoa dimulai dengan membaca sholawat apa? Nariyah. Tapi pendapatnya kitab ini, pendapatnya orang yang diungkap oleh kitab ini, siapa yang membaca 4444 kali marrotan biniyatin tafrijil qurab wa qadha'i hajatin tuqdalahu. Ya. Siapa yang membaca sebanyak 4440 kali dengan niat agar kesusahannya itu dihilangkan atau hajatnya dikabulkan, niscaya akan terpenuhi. Menurut kitab ini gitu loh. Ya, menurut orang yang baca yang ditulis oleh kitab ini. Ngerti maksud saya? Halo? Menurut orang lain yang diteliti oleh penulis kitab ini. Lah kitab ini kepengen menjelaskan, ini loh Bu, pendapatnya orang lain. Siapa yang membaca 4444 kali, kebutuhannya itu akan terpenuhi. Kemudian apa kesusahannya dan kesulitannya akan apa? Dihilangkan. Jangan emosi wong ini ngaji kok. Ya. Ya gitu loh.
Dengan tak tanya, ngitungnya gimana 4.444 kali itu? Kalau sudah dapat 3.300 kemudian trouble itunya, kan mungkin saja toh pakai yang tek itu kan. Ikuti saja pendapatnya orang lain yang ditulis oleh kitab ini. Nanti jenengan diberi penjelasan. Ya. Wa hadza za'mun batil. Ini adalah anggapan yang batil, yang tidak berdasar sama sekali. Zamun batilun la dalilun alaihi. Ya itu tadi yang saya katakan, agama itu bil adillah, pakai dalil. Angka 4.444 itu dari mana? Kalau panjenengan habis salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi, terus subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali. Ada dasarnya enggak? Nah, boleh dilakukan. Ya. Karena Nabi memberikan penjelasan mengenai itu. Ya, sama yang lain-lain juga begitu. Mengapa sholat duhur 4 rakaat dan seterusnya? Mengapa subuh cuma 2 rakaat? Jangan pakai akal. Ya. Nah, jadi kata kitab ini za'mun batilun la dalilun alaihi, pendapat yang salah, tidak berdasarkan dalil. Ini orang mau tidak mau terserah. Di tempat yang lain saya ditanya, Ustaz, enak lagune? Loh, jangan lagunya. Kalau lagunya bisa dimodifikasi. Ya. Wala siyama idza arafta nassaha. Ya. Apalagi jika kita mengetahui tentang lafal dan bacaannya tadi, kandungannya. Kata kitab ini, wa ra'aita syirka fiha zahiran fiha wa hadhihi siqatuha. Jadi kalau di kata per kata, kalimat per kalimat yang ada di dalam lafal itu dipelajari menurut Syekh Jamil Zainu, itu nabrak akidah, nabrak tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah. Ya. Karena orang Islam itu, Bu, kalau sudah syahadat, maka la ilaha illallah itu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang diibadahi kecuali siapa? Allah. Dan surat yang panjenengan baca berkali-kali itu setiap hari, setiap malam itu ya, di sholat maupun di luar sholat sudah jelas. Iyyaka na'budu, menyembahnya hanya kepada Allah dan memohon pertolongannya hanya kepada Allah. Perkara apa? Perkara apa saja? Fi amrin min umuri dunya wal akhirah. Persoalan dunia maupun persoalan akhirat, mintanya kepada Allah. Kita lanjut. Nah, ini lafalnya. Jangan nanti bisa melakukan ya bolehlah. Seperti tadi yang saya lafalkan. Allahumma sholli sholatan. Terusnya apa perlu dilatih? Ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil unqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil khawaid wa tunalu bi raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin laka. Ada lafal yang agak berbeda lagi. Saya potong dulu sebelum maknanya. Panjenengan cari dari Sabang sampai Merauke, tanya Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Ulama, ini hadis riwayat siapa, dari mana, di kitab mana, tidak akan ketemu.
Karena lafal ini tidak pernah diajarkan oleh siapa? Nabi. Lah pendapatnya Syekh Jamil Zainu itu kalau membaca sholawat carilah yang ada hadisnya berdasarkan hadis. Kalau ada yang bisa membaca terjemahnya, monggo. Tapi pakai mic karena situasinya begini. Bisa pakai mic, Pak? Iya. Iya. Enggak apa-apa, makasih. Ada Bu, pakai mic, ada mic-nya, berikan Mas. Tapi saya juga bisa baca, enggak apa-apa, supaya ada variasinya. Ya. Inna, ya. Kalem-kalem aja. Coba kata per kata, kalimat per kalimat, alinea per alinea, nanti jenengan bisa amati. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, saya tidak bermaksud mengolok-olok orang lain, tapi menjelaskan isinya yang ada di dalam kitab ini menurut pendapat penulis dari kitab ini. Apa Bu bahasa Indonesianya? Ya Allah, limpahkanlah keberkahan dengan keberkahan yang sempurna. Dan limpahkanlah keselamatan dengan keselamatan yang sempurna. Ya, itu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Terhadap siapa? Monggo. Untuk penghulu kami Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Yang dengan beliau terurai segala ikatan, hilang segala kesedihan, dipenuhi segala kebutuhan, dicapai segala keinginan dan kesudahan yang baik. Minta tolong mulai dari kalimat yang dengan beliau itu digaris bawahi. Saya bacanya. Yang dengan beliau terurai segala ikatan, hilang segala kesedihan, dipenuhi segala kebutuhan, dicapai segala keinginan dan kesudahan yang baik, dan seterusnya. Itu digaris bawahi. Mengapa kok digaris bawahi? Supaya kita mengerti makna yang ada di dalamnya. Ya, apa maksudnya? Ya, itulah yang dimaksudkan dengan tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij. Saya ulangi pakai bahasa Indonesia supaya tepat. Yang dengan beliau. Dengan beliau itu dengan siapa maksudnya? Rasulullah. Dengan Rasulullah kan? Dengan Rasulullah itu terurai segala ikatan, hilang segala kesedihan, dipenuhi segala kebutuhan, dicapai segala keinginan. Inilah yang kemudian orang itu kemudian lebih suka membaca ini daripada yang diajarkan oleh Nabi. Karena orang dirundung masalah, dirundung ada banyak masalah, kerepotan ini, kerepotan itu, kesedihan ini, kesedihan itu. Baca saja sholawat nariyah. Nanti Rasulullah yang bisa menguraikan segala kesedihan, ya, menghapus segala kesusahan, dipenuhi segala kebutuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang dibahas di dalam akidah itu. Ya. Coba menjenengan baca di bawahnya itu nomor 1. Inna aqidat at-tauhid alladzi da'a. Inna aqidat at-tauhid alladzi da'a ilaiha al-Qur'anul Karim wa 'allamana iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqtamu ala kulli muslimin ayyataqida anna Allah wahdahu walladhi yukhillul aqad wa yufarrijul qurab wa taqtamu ala kulli muslimin wa tuqda khawaid wa yu'ta ma yatlubul insanu hina yad'uhu
Monggo Bu. Akidah tauhid. Akidah tauhid yang kepadanya Al-Quran Al-Karim menyeru, dan yang dengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita. Maksudnya akidah tauhid yang menurut Quran dan yang diajarkan oleh Nabi, gitu loh maksudnya. Beda dengan lafal yang ada di situ itu tadi. Bagaimana akidah tauhid yang diajarkan di Quran dan yang diajarkan oleh Nabi? Terus Bu, monggo. Menegaskan kepada setiap muslim agar meyakini bahwa hanya Allah semata yang kuasa menguraikan segala ikatan. Ya, itu loh. Tak beri contoh, saya beri contoh. Kalau ada orang itu banyak salah, banyak dosa, istighfarnya ke siapa? Allah. Kalau orang ada masalah, andai kata bukan masalah dosa atau apa, minta tolongnya ke siapa? Allah. Maka dulu sudah diterangkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Di sisi yang lain, di luar kalimat ini, di luar ini yang sekarang ini, ada lafal sholawat yang bunyinya begini. Mudah-mudahan jenengan apal ya boleh, ndak apal ya nggak apa-apa, nggak penting. Tapi saya apal. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Apa artinya, Bu? Saya beritahu saja, dan itu bukan hoak. Tanggal berapa begitu saya lupa itu ya. Hari Rabu, bulan Safar, lebu terakhir. Kata masyarakat itu adalah Rebo Wekasan. Banyak musibah, banyak bencana. Oleh karena itu orang berdoa di masjid yang agak jauh dari rumah saya. Mungkin saya sudah pernah cerita itu ya. Habis sholat asar diumumkan supaya jamaah datang ke masjid. Bapak Ibu para jamaah, nanti habis asar kita mengadakan berdoa karena besok itu Rebo Wekasan, Rebo terakhir bulan Safar. Itu banyak musibah dan bencana. Kita mohon sama Allah SWT. Terus saya dengarkan apa yang dilakukan. Kalau berdoanya saya oke, tapi ada kalimat itu tadi. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Terus. Coba sebelum saya lanjutkan, ini ibu-ibu yang di belakang dengar nggak? Dengar atau tidak? Dengar ya. Nanti kalau kurang sip, dipasang speaker yang di sana. Kurang sip. Iya, wong pengerasnya di sini kok. Nanti pelan-pelan diperbaiki, sabar. Ini yang ngaji sudah banyak, yang mau ngaji ini saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, mengampuni segala dosa, putra-putrinya diberi barokah sama Allah, umur panjang yang barokah. Yang ngaji tidak ngaji, ngaji tidak ngaji. Ya udah banyak ini. Saya lanjut. Apa maksudnya itu tadi? Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, sudah maksimal, tolonglah saya wahai Rasulullah.
lafal-lafal seperti itu mirip dengan ini. Minta pertolongan sama Nabi, tapi yang ini agak beda, tapi maknanya hampir ada kemiripan. Aja diumekai Mas. Udah. Ya. Ada kemiripan apa? Ya itu tadi yang dibaca, yang saya suruh menggaris bawahi tadi. Ya, yang dengan beliau terurai segala apa? Kesusahan, kerepotannya orang itu bisa diurai oleh Nabi karena orang membaca ini. Padahal tadi disebutkan nomor 1 aqidatut tauhid alladzi da'a ilaiha al-Qur'an. Akidah tauhid yang menurut Al-Qur'an wa 'allamana iyyahu Rasulullah yang diajarkan oleh Nabi itu tadi. Apa sebenarnya? Ya. Akidah tauhid yang kepadanya Al-Qur'anul Karim menyeru, artinya menurut Al-Qur'an, dan yang dengannya Rasulullah mengajarkan kepada kita, menegaskan setiap muslim agar meyakini bahwa hanya siapa? Allah semata yang berkuasa menguraikan segala ikatan, yang menghilangkan segala kesedihan, yang memenuhi segala kebutuhan, memberi apa yang diminta oleh manusia ketika ia berdoa. Pokoknya kuncinya panjenengan itu Al-Fatihah itu loh. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba minta tolong panjenengan cocokkan ya di bagian yang ke-10. Bagaimana pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Bagian yang ke-10 itu judulnya adalah Ahammiyatut Tauhid. Bentar. Oh, bukan bagian yang ke-10. Bagian yang ke-8. Sudah ketemu bagian yang ke-8? Di bagian yang ke-8 itu ada tulisan besar. Setelah menjelaskan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ada tulisan besar minta pertolongan hanya kepada Allah. Betul? Di bagian berikutnya. Tetap di bagian yang ke-8, cuma di bagian 8 itu ada judul minta pertolongan hanya kepada siapa? Allah. Jenengan pirsani yang nomor 1. Dimatikan. Terus satu. Nanti kalau mic-nya itu tidak bagus, suara emasnya ini tidak keluar itu. Allah memberi suara kepada manusia itu dipakai kebaikan, dipakai ini ngaji. Coba perhatikan yang nomor 1. Yaqulu al-Imam An-Nawawi wal Haytami fi tafsiri hadzal hadits ma khalasatuhu. Hadis yang di atas itu loh. Di atas nomor 1. Kata Imam Nawawi dan Imam Haytami, maksudnya idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah. Sudah ketemu, Bu? Kalau kamu minta pertolongan pada persoalan dunia atau akhirat, maka mintalah pertolongan kepada siapa? Allah. Wala siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah. Apalagi perkara-perkara yang manusia itu tidak mampu kecuali siapa? Allah. Diberi contoh, kasyifa'il marad, menyembuhkan orang yang sakit. Mintanya ke siapa? Allah.
Wes, tak selipkan dulu. Makanya kalau ada orang sakit, itu menurut tauhid ada dua yang bisa dilakukan. Satu, qadariyun maklumun, yang kedua syar'iyun maklumun. Apa maksudnya? Kalau qadariyun maklumun itu menurut kadar ukuran ilmunya manusia. Oh, kolesterolnya tinggi, minum simvastatin. Kalau kemudian asam uratnya tinggi di atas 7, maka minum allopurinol. Nanti lain kali ditensi sama Pak Dokter, tensinya tinggi, suruh minum amlodipin. Boleh nggak? Mudah-mudahan kita tidak mengkonsumsi begitu-begitu, karena Allah memberi sehat. Saya selalu menggunakan Allah memberi sehat, Allah memberi rezeki, Allah memberi kekuatan. Jangan sehat tok. Itu panjang keterangannya. Ini namanya qadariyun. Yang syar'i itu didoakan. Maka di sini kata Imam An-Nawawi dan Al-Haytami, seperti kasyifa'il marad, menyembuhkan orang sakit. Bukan dokter, bukan perawat, bukan bu dokter, tapi Allah. Tapi diobati boleh, namanya qadari. Kalau berdoa menurut yang diajarkan Nabi, namanya syar'i. Itu loh. Minta agar Allah melancarkan rezekinya, sama, ada qadari, ada syar'i. Qadarinya berikhtiar, berusaha, mempelajari. Ya, pasarnya bagaimana, marketingnya bagaimana, barangnya bagaimana yang dijual, kalau itu dunia perdagangan. Syar'inya minta kepada Allah. Ya. Nomor 3, langsung nomor 3. Masih itu tadi, bagian yang ke-8. Ngerti maksud saya? Yaqulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fil Fathir Rabbani. Pendapatnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan begini, sallallahu wa la tas'alu ghairahu. Mintalah kepada Allah dan jangan minta kepada selain dari Allah. Ista'inu billah wa la tasta'inu bi ghairihi. Minta pertolonganlah kepada Allah, jangan yang lainnya. Waihaka, ini seringkali saya singgung itu. Waihaka, celakalah kamu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Bi ayyi wajhin talqahu ghadan wa anta tunazi'uhu fid dunya. Itu terjemahnya di situ, dengan wajah apa besok kelak engkau menghadap Allah sedangkan di dunia ini menentang Allah. Itu loh maksudnya. Syirik kepada Allah, minta kepada selain daripada Allah, berpaling dari syariatnya Allah, itu dengan wajah apa besok kelak engkau ketemu Allah di akhirat. Kalau pakai cara Jawa, raimu mbok endi? Ngerti maksudnya? Wong sekarang itu disuruh mentaati Allah, minta kepada Allah, kok minta kepada selainnya gitu loh. Nah itu maksudnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi. Wah, begini-begini ini kalau tidak diterangkan di umat, kalau tidak diterangkan di masyarakat, dikiranya baik-baik saja, padahal itu nabrak akidah tadi, Bu. Kita harus sudah membalik apa? Membaca sholawat yang diajarkan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita alaihi, dan seterusnya, lebih sering, lebih banyak daripada yang bukan. Ngerti maksud saya? Hari-hari biasa begini orang diam-diam baca salawat Nabi, boleh nggak? Boleh. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bacalah salawat kepada aku, kata Nabi, karena bacaanmu salawat itu sampai kepada aku di mana saja kamu berada. Gimana, Bu, caranya sampai ke Nabi itu? Wong jenengan di Sidoarjo. Lah ya caranya sholawat itu sampai ke Nabi loh gimana? Jawabannya gampang. Bukan urusan kita Pak Ustadz, gitu loh. Iya toh? Bukan urusan kita. Tapi karena Nabi merintah begitu, ya sudah kita baca.
Di situ. Balik ke bagian yang ke tadi ya, salawat nariyah tadi ya. Akidah tauhid itu meyakini hanya Allah. Wala yajuzu lil muslim ayad'u ghairallah litafriji hammi aw shifai maradihi walau kana al mad'u malakan mursalan aw nabiyan muqarraban. Setiap muslim, kata kitab itu, tidak boleh berdoa dan memohon kepada selain dari Allah untuk menghilangkan apa? Kesedihannya, dan untuk menyembuhkan apa? Penyakitnya. Makanya tadi saya sebutkan, kalau ada orang sakit didoakan Rabbin nas adibil ba'sa isfi anta safila shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ya apa Pak caranya Allah apa menyembuhkan? Bukan urusan kita, tapi ini syariat. Nah, tegas gitu. Ada lagi orang sakit diparani sama Nabi, ditakoni, ala arqika biruqyatin ja'ani biha Jibril. Pak, saya mau saya bacakan doa. Saya bisa begini, ini diajari Jibril. Nah, gurunya Nabi itu Jibril langsung. Oh, kalau begitu rumahnya Rasulullah itu seringkali didatangi oleh malaikat. Jawabannya, iya. Kalau rumah kita tidak, paling terakhir nanti Israel yang datang ke situ ya. Terakhir itu wes gak datang lagi. Wes serahkan saja kepada Allah, mudah-mudahan kita itu besok-besok husnul khotimah. Maka pelan-pelan sedikit-sedikit umat Islam itu harus mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya, termasuk taklim pengajian ini. Betul Bu, saya seringkali meluruskan, kenapa Bu pagi-pagi kok ngaji? Allah timbangannya doma lapo klesetan tok ngaji. Ayo saya tanya, jawaban begitu itu jawaban yang disyariatkan apa bukan? Tapi ada enggak orang jawab begitu? Orangnya datang, kalau ditanya kenapa ngaji, ya itu ada sunnah perintah, itu talabul ilmi itu. Jaminannya Nabi itu orang yang menuju ke ilmu, majelis ilmu itu sama dengan orang ini menuju kemana? Surga. Gitu loh orang Islam itu. Jangan itu tadi timbangane lapo wis mari masak, mari ngene wis ngaji. Enggak. Ini kebutuhan. Selanjutnya tadi setiap muslim tidak boleh tadi berdoa dan memohon kepada selain dari Allah untuk menghilangkan kesedihan atau menyembuhkan penyakitnya. Bahkan meski yang diminta adalah seorang malaikat atau siapa? Nabi. Enggak, bukan dalam diri Nabi itu Bu ya. Nah, ini saya potong dulu. Banyak orang keliru ini. Syahadat kita ini kan jadi satu toh, melafalkannya. Halo? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi satu kan? Nulisnya juga jadi satu. Orang yang nggak paham dikiranya antara Allah dengan Rasulullah itu ada sama dengan. Enggak. Lain. Kalau Allah yang diyakini satu-satunya yang punya hak untuk dimintai, maka Nabi Muhammad tidak. Di dalam diri Nabi Muhammad itu ada unsur, tidak ada unsur-unsur rububiyah, tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Unsur-unsur yang ikut menciptakan dunia ini juga tidak. Unsur-unsur yang Nabi Muhammad itu boleh disembah juga tidak. Ini bulan apa sih Bu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Syura, Safar. Iya toh? Kalau hitungan Jawa kan Syura, Safar, Mulut. Enggak cuma saya butuh hari ini tok. Artinya hari-hari ini kan bulan apa? Rabiul atau Mulut. Kitab tauhid boleh berbeda dengan orang lain,
Tapi ini yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Ketika tanggal 12 Rabiul Awal, banyak orang melantunkan satu pujian-pujian kepada Nabi. Bahkan pada bacaan-bacaan tertentu orang semuanya disuruh, karena meyakini Rasulullah apa? Hadir. Tauhid enggak. Maka tadi saya katakan Allah dan Rasulullah sangat beda. Kalau Allah yang diibadahi, Nabi Muhammad tidak. Allah tidak bisa dilacak asal usulnya, Nabi Muhammad bisa. Bahkan di dalam Al-Quran di situ diterangkan wa hadzal Quran yungkiru du'a ghairillah minal mursalin wal auliya. Al-Quran mengingkari permohonan dan doa kepada selain dari Allah, baik itu siapa? Para rasul atau siapa? Wali. Tidak punya hak untuk dimintai. Coba saya cek dulu sebelum bahas ini. Saya pernah ditanya jamaah, Ustaz, saya dulu itu umroh. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, makbul, mudah-mudahan diterima sama Allah. Lu enggak begitu, Ustaz. Diajak keluar Masjid Nabawi, karena ibu-ibu itu tidak boleh mendekat di makamnya Rasulullah. Kalau bapak-bapak kan boleh ziarah lewat tok. Lalu dari jauh disuruh menghadap ke Kubah Hijau. Kubah Hijau itu di dalamnya, di bawahnya itu ada 3 makam, yaitu Rasulullah, Abu Bakar sama Umar. Lalu jamaah umrah yang di luar itu disuruh menghadap ke Kubah Hijau, minta kepada Nabi supaya Nabi memberi syafaat. Nabi, aku sudah datang ke sini minta kepada engkau agar aku besok memberi syafaat. Ditanyakan saya. Nah, sekarang saya tanyakan panjenengan, gimana kira-kira? Ini mengapa kalau saya tanyakan panjenengan? Saya ngajari panjenengan supaya panjenengan bisa nerangkan kepada orang lain. Gimana, Bu? Boleh apa tidak? Kayak gitu tok jawabannya. Saya jawab begini, tidak boleh, Bu. Memang syafaat itu ada, gitu loh, jangan terangkan. Tapi tidak begitu caranya. Terus gimana caranya? Caranya orang yang amaliyahnya baik, mati tidak membawa dosa syirik, ada jaminan akan dapat syafaatnya siapa? Rasul. Itu pun Rasul minta dulu kepada Allah. Minta. Jadi Nabi Adam tidak mau, ini syafaat yang kubro, yang uzma. Nabi Adam tidak mau, Nabi Nuh tidak mau, Nabi Ibrahim tidak mau, Nabi Musa tidak mau, Nabi Isa tidak mau. Baru Nabi Muhammad yang menghadap Allah. Oleh Allah didhawuhi, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul yusma', kamu ngomong, omonganmu didengarkan. Wasal tuto, minta, kamu akan diberi. Wasfa' tu syafa', mintalah izin supaya kamu bisa memberi syafaat, kamu akan diizini untuk memberi syafaat. Berarti Nabi Muhammad SAW digadang-gadang oleh Allah satu-satunya Nabi yang akan bisa memberikan syafaatul uzma kubro kepada seluruh manusia. Yang baik ya baik, yang tidak baik ya tidak baik. Tapi caranya kalau orang Islam tidak seperti itu tadi. Jaga diri kita itu jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik. Satu. Yang kedua, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Akan dapat apa? Syafaat. Maka di kitab yang lama, kitab Tauhid itu, bab yang ke-19 itu ya, bab yang ke berapa itu? Tidak usah dibuka, tambah lama nanti. Itu ada Abu Hurairah tanya sama Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah. Nabi, siapa orang yang besok beruntung memperoleh syafaat engkau? Nabi dengan tegas menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang melafalkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Caranya ikhlas bagaimana?
Itu tadi, tahu ini syirik, tinggal ini syirik, tinggal ini syirik, tinggal, berarti tinggal keikhlasannya saja. Nah, itu bukan karangannya ulama, bukan karangannya siapa-siapa, tapi itu dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu yang tanya tadi, gimana Ustadz, saya sudah kadung itu, salah sampean dewe umroh gak bareng aku. Yang ini guyon yang terakhir tadi. Ya, makanya saya sering kali menyebutkan ibadah haji dan umroh itu pesan tauhidnya sangat kuat. Saya ulangi, haji dan umroh itu pesan tauhidnya sangat kuat. Ya, ini tidak promosi Bu, tapi ngajak. Kira-kira satu-satunya KBIH yang dalam manasiknya diberi tauhid cuma Jabal Nur barangkali yang saya ketahui. Bukan karena saya, enggak. Mengapa kok begitu? Coba perhatikan. Setelah di miqat, labbaika hajjan, labbaika umratan. Setelah itu apa yang dilafalkan? Setelah ihlal, labbaika umratan, labbaika hajjatan. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua diulang-ulangi, la syarika, la syarika, la syarika, tidak syirik ya Allah. Mengapa? Saya datang ke sini untuk memenuhi panggilanmu. Saya datang ke sini untuk memenuhi panggilanmu, dan saya datang ke sini bukan untuk syirik. Kenapa kok begitu? Kalau syirik amalnya dihapus. Inilah makanya fasyahadatu au al ilmu bisyahadati wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Nah begitu orang haji itu, ya. Belum apa-apa sudah, misalnya Allah mau mulai, belum apa-apa ngejak mulai. Jadi doa yang disebutkan dalam sholawat nariyah tadi, menurut penulis kitab Tauhid ini juga berlawanan dengan ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 56 dan 57. Al-Quran mengingkari doa kepada selain Allah, baik kepada para rasul atau wali. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwila. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Tidak bisa dibaca Bu ya, karena enggak ada mic-nya. Katakanlah, panggillah, mohonlah mereka yang kamu anggap Tuhan selain daripada Allah. Maka mereka tidak akan apa? Mempunyai kekuasaan untuk apa? Menghilangkan bahaya daripadamu, dan tidak pula apa? Memindahkannya. Menghilangkan juga tidak bisa. Memindahkan juga tidak. Nabi juga tidak bisa. Karena semuanya itu hak miliknya Allah. Orang-orang yang mereka seru lah itu kan sudah jelas. Nabi ya manusia, syekh ya manusia. Syekh siapa? Saya puji. Ya. Mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Para nabi juga mencari jalan, para ulama juga mencari jalan dengan amal soleh mereka masing-masing. Cepat apa tong? Bu, putrinya Nabi yang sampai besar dinikahkan itu namanya siapa? Fatimah. Itu sekali tempo dipanggil sama Nabi. Panggil. Wah, ini kalau panjenengan dan saya mengangan-angan panggilannya Rasulullah kepada putrinya,
Jare wong Jawa kira-kira dilungguno. Fatimah panggil sama Nabi, karena Nabi dapat perintah dari Allah. Apa perintahnya? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, peringatkan keluargamu yang terdekat. Nah, panggil. Ada keterangan panjang. Yang dipanggil siapa saja? Orang Quraisy. Ya ma'syara Quraisy. Abbas, pamannya Nabi. Ya Abbas. Ya ammu Rasulillah. Sofia, bebeknya Kanjeng Nabi. Bebek itu bahasa Indonesianya apa itu? Bibi. Tapi sekarang jarang orang ngomong bebek itu. Tante. Nah, cuma tadi saya itu suaranya saya tinggikan, ya Sofia, tantenya Rasulullah. Gak enak. Itu semuanya orang Quraisy, Abbas pamannya, bibinya tadi. Itu Nabi dengan tegas mengatakan, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa membela kalian dari siksanya Allah kalau kalian tidak sendiri yang berbuat kebaikan. Oh, gitu. Apalagi orang Sidoarjo tambah ado. Cari jalan sendiri-sendiri kebaikan. Terakhir Fatimah itu tadi, bahasanya agak beda untuk Fatimah. Ya Fatimah bintu Muhammad salini min mali ma syi'ti fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, kalau kamu minta duit, minta harta bendanya bapak berapa saja diberi. Tapi kalau aku disuruh membela siksanya Allah yang ditimpakan sama kamu, tidak bisa. Kalau tidak, kamu sendiri yang beramal. Nah gitu Bu. Nah, jangan minta sama Nabi, Nabi nggak bisa. Jujur aja saya nggak paham, ilmu saya nggak banyak. Mudah-mudahan ilmu saya ditambah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kok yakin baca sholawat narinya itu loh? Apa maksud? Apa saya yang harus belajar lagi tah? Ya, kok yakin? Minta sama Nabi yang bisa mengurai kerepotan, yang bisa kesusahan itu bisa dilepaskan itu. Gimana itu? Nah begitu. Jadi surat Al-Isra tadi juga menerangkan orang yang mereka seru itu sendiri, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya serta takut akan azabnya. Sesungguhnya siksa Rabb-nya adalah sesuatu yang sangat ditakuti. Berikutnya Bu. Wa qala al-mufassirun. Mufassir itu apa? Mufassir ahli tafsir. Banyak kitab-kitab tafsir, mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan, anak saya, kita semuanya, cucu kita nanti dimudahkan oleh Allah membaca kitab-kitab tafsir ya. Mengapa? Karena ini mamanya yang putrinya itu senengannya ngaji. Dan kalau ngaji itu konsentrasi, lihat kitab, lihat Quran, tidak pernah buka HP. Maka dibalas sama Allah, cucunya, anaknya menjadi ulama besar, jadi ustadzah. Kan mungkin aja toh ya. Ya kalau yang sepuh-sepuh ini dijadikan ustadzah, kelihatannya wis ya, ini tidak merendahkan, tapi kelihatannya abot itu ya. Wa qala al-mufassirun, mufassir itu ahli tafsir. Kalau mufassar sopo pasar. Nuzilat fi jama'atin kanu yad'una al-masih awil malaikah awil salihina
minal jinni. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ayat di atas turun sehubungan dengan sekelompok orang yang apa? Berdoa meminta kepada siapa? Al-Masih. Al-Masih itu siapa, Bu? Nabi? Katanya. Ini tidak mengolok-olok agamanya orang lain. Apa betul orang Nasrani itu meyakini Al-Masih itu menghapus dosa? Orang Nasrani. Saya lihat sudah jam 9, makanya kok keliru-keliru aja. Tapi ada seorang ahli itu menyampaikan begini, Pak Ustadz, orang ngaji itu maksimal 1 jam. Loh, ini ahli kok dibantai itu. Cerita sama saya, kok begitu Pak? Kalau lebih dari itu konsentrasinya sudah tidak karu-karuan. Bener Bu ya? Sampean kalau ngomong bener, saya lanjutkan, wabillahi taufik wal hidayah. Ya. Al-Masih itu diyakini sebagai menghapus dosa. Tak tanya sekarang, apa boleh orang Islam meyakini Nabi Muhammad menghapus dosa? Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Tapi jenengan pernah mendengar begini enggak? Alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaika ya salam ya makhidunum, assalamu alaik. Pernah mendengar? Pernah ikut? Yang kedua tadi loh Bu, alaika ya salam ya makhidunu, assalamu alaik. Enak lagunya. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Ini kalau tidak dibuka kitab-kitab tidak paham. Makhidunub, Nabi itu bukan menghapus dosa, menghapus berhala. Model berhala ini semuanya dianggap kesyirikan, tidak boleh. Maka menurut saya bersyukurlah panjenengan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah diberi tausiah yang diambilkan pendapat-pendapat yang rojeh, tidak ngawur caranya ngaji, ya. Maka disemarakkan ngaji itu, Aisyah, Muhammadiyah dan sebagainya, supaya mendapat ilmu, ya, pakai dasar, pakai dalil. Makanya di sini saya sebutkan, datang aja pakai ngaji di sini, tak kasih kitab gratis. Tapi jangan dihilangkan bukunya. Ustaz, tetangga saya mau ikut ngaji, boleh. Nanti kalau tidak muat ya di situ. Kalau di situ tidak muat, ya direnovasi mana? Ya kan mungkin saja wong masyarakat itu banyak kok. Iya. Nah tugas panjenengan, tugas saya itu mengajak sahabat-sahabat kita, ya, kita dakwai. Wes, itulah. Sebelum dilanjut, ada yang dibahas? Ada yang ditanyakan? Biasanya kalau ngaji pagi-pagi ini tidak ada yang tanya. Tapi boleh kalau ada yang tanya. Kalau enggak, saya lanjut. Atau wabillahi taufik itu tadi. Dilanjut atau wabillahi taufik? Bentar Bu. Wa kaifa yardha?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuqalu anhu yukhillul unqad wa yufarrijul qurab. Yang nomor 2 itu diberi keterangan begini, bagaimana mungkin Rasulullah akan rela jika dikatakan bahwa beliau berkuasa untuk menguraikan segala ikatan dan menghilangkan segala kesedihan. Enggak, Nabi cuma menyampaikan aja. Ayatnya jelas, kulla amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah. Coba sampai di situ ya. Ayatnya boleh digaris bawah Ibu, itu penting juga itu. Di luar makna yang ada di sini itu saya rasa ada keterangan yang lain lagi. Katakanlah Muhammad, Nabi Muhammad disuruh mengatakan, apa yang harus dikatakan Nabi Muhammad? Aku tidak kuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemadharatan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya tugasnya Nabi itu cuma menyampaikan. Kalau ada orang menerima hidayah, menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi, Islam sebagai syariat, itu bukan karena Nabi, tapi karena siapa? Allah. Atau dibalik, mudah-mudahan tidak salah paham ya, ada orang yang memusuhi Nabi, lalu orang itu bolak-balik dapat musibah, dapat bencana. Oh, wong iku Abu Jahal iku kualat Nabi. Enggak. Yang balas siapa? Nah, itu loh. Makanya saya sering kali menyebutkan, kalau toh naudzubillah min dzalik ada anak yang godo orang tuanya, orang tua jangan bilang, enggak boleh kualat wong tua, jangan. Menyalahi ayat ini. Kalau terpaksa ngomong begitu, ngomongnya gini, enggak boleh berani sama orang tua, enggak diwales sama Allah loh ya. Nah, ngerti maksudnya? Ini ayatnya. La amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah. Aku tidak kuasa menarik kemanfaatan, menolak kemadharatan kecuali kalau Allah yang menghendaki. Jadi semuanya dari Allah. Wes, supaya panjenengan ada rangsangan ikut berpikir ya. Peristiwa yang 1 bulan yang lalu rame gegerno Indonesia, Duren 3 itu loh. Ngerti maksudnya? Makanya kalau makan duren jangan sampai 3. Ada orang tanya sama saya, Ustadz, apa itu kualat kilometer 50? Enggak ada kualat. Yang sudah wafat 6 sahabat kita itu nggak bisa balas. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya. Teman-temannya yang masih hidup juga nggak bisa. Kiainya, ustadznya, ulamanya, imamnya juga nggak bisa balas. Tapi Allah yang balas. Kok iso Ustadz? Ya iso aja mas, apa gak iso? Sepertinya orang membuka apa? Aibnya sendiri, bukan dari orang lain. Betul Bu ya? Apa itu karena doa di masjid-masjid? Mungkin aja. Kalau saya mengatakan itu doa, bukan sholawat. Wa asyghili dzalimin bidzalimin. Ada begitu ya? Terusnya, wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nanti dilatih Bu di rumah. Wa asyghili dzalimina bidzalimin. Ya Allah, orang yang zalim itu sibukkan mereka mendolimi teman-temannya sendiri. Jangan mendolimi kami. Dan keluarkan kami dengan selamat dari kezaliman mereka. Nah, cuma anak-anak kadang-kadang tidak ngerti, cuma dilakukan toh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin. Enak memang. Wa akhrijna min bainihim salimin. Itu kalau cengkoknya nggak cocok, ya nggak enak. Ya, nggak tepat. Jadi berdasarkan ayat ini, balik lagi, tidak ada, Nabi tidak bisa menimbulkan manfaat, tidak bisa menimbulkan madarat, kecuali kalau Allah yang balas. Itu sudah urusannya Allah. Mau dipura-purandakan, mau ditenggelamkan, mau ini terserah Allah. Contoh, Nabi siapa Bu yang dikejar-kejar Fir'aun itu? Apa salahnya Nabi Musa? Punya salah nggak sama Fir'aun? Enggak. Hanya berbeda pendapat saja sama Fir'aun. Padahal Fir'aun itu bapaknya, bapak angkat. Iya kan? Mulai kecil Nabi Musa itu dihanyutkan di sungai sama ibunya, khawatir dibunuh Fir'aun. Tapi ternyata yang nemu siapa? Bu Fir'aun. Iya toh? Loh, istrinya Fir'aun kan Bu Fir'aun. Sebenarnya saat itu mau dibunuh sama Fir'aun. Sama Bu Fir'aun enggak boleh. Jangan Mas, siapa tahu anak ini nanti bermanfaat buat kita. Itu tak Bu? Iya. Saat itu mulai dari saat itulah banyak suami-suami yang manut sama istri. Salahnya apa? Begitu sudah besar dikejar-kejar mau dibunuh. Dalam pelariannya Fir'aun hanya mengandalkan dua. Apa? Ya taraqab, waspada. Tidak boleh lengah. Umat Islam tidak boleh lengah juga sekarang. Yang kedua berdoa. Apa doanya? Rabbina jini minal qaumi dzalimin. Rabbina jini minal qaumi dzalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang yang zalim. Ternyata Nabi Musa diselamatkan. Caranya gimana? Apa Nabi Musa diungsikan ke negara lain? Enggak. Fir'aun ditenggelamkan. Selesai sudah. Mudah-mudahan Allah juga menenggelamkan orang yang zalim-zalim itu. Menurut ilmunya Allah, terserah itu hambanya Allah sendiri, yang kasih makan juga Allah, kasih hidup ya Allah. Mau diapakan terserah Allah. Yang jelas kezaliman itu di dalam Islam tidak boleh. Berikutnya ayat itu, walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Andai kata aku itu tahu yang gaib, maka aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak mungkin aku dapat musibah. Berarti Nabi Muhammad itu tahu yang gaib apa tidak? Enggak. Saya masih ingat ditanya oleh salah seorang jamaah yang masih muda, masa Ustadz Nabi itu enggak tahu yang gaib? Enggak tahu Mas. Wong wali aja tahu. Loh, wali sopo? Ya, wali sopo? Ndak ada. Makanya orang Islam itu ndak boleh datang ke DUD KUN, dukun. Ya toh? Ini dalilnya salah satunya. Ya. Kalau Nabi itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madarat, tidak tahu yang gaib, lalu sebenarnya siapa? In ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Aku cuma memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Jadi menyampaikan saja. Kalau ada orang mau ya itu rezekinya orang itu, Allah membuka hatinya. Kalau enggak ya bukan tanggung jawabnya Nabi. Ya. Bukan tugasnya Nabi, dan Nabi tidak akan dimintai pertanggungjawaban dengan itu. Kenapa itu Abu Jahal kok sampai luput tidak beriman? Tidak. Menyampaikan saja ya sudah selesai. Perkara sampean menerima atau tidak ya bukan urusan saya, semua terserah padamu. Aku begini adanya. Nah begitu. Ya.
Begitulah Bu yang dibahas itu ya, berkaitan dengan itu. Mohon maaf, ini bukan menohok atau mengolok-olok orang lain, enggak, tapi yang mau ngaji diberitahu, mudah-mudahan mengikuti jalan yang benar. Kalau yang saya sampaikan ini salah, ya mudah-mudahan ada yang menegur, begitu loh ya. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, barokah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.